are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggita Frafti Utami. Di sini saya akan membawakan pelajaran yaitu bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? 3. Baik, coba sebutkan siapa-siapa yang tidak hadir. Jaki, Sherly, sama Dinda. Jaki kenapa ya? Oh, Jaki sakit. Semoga cepat sembuh Jaki. Dinda izin ada acara keluarga. Kalau Sherly kemana Sherly? Oh, berarti Sherly maksudnya ke ini ya, dispensasi karena dia sedang mewakili sekolah untuk lomba di tingkat kecamatan. Baiklah. Oke. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat, dan Ibu lihat juga sekarang wajahnya pada cerah-cerah dan ceria nih. Pasti sehat juga ya. Baik. Untuk materi kali ini Ibu akan membawakan materinya yaitu berupa tekstil pen. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, ada yang tahu nggak apa itu tekstil pen? Atau kalian ada yang suka baca? Oke, Dipa suka baca apa nih? Novel. Bagus. Niko mah bacanya pasti status WhatsApp. Iya kan? Baiklah, mari kita mulai ya. Pembelajaran kali ini itu berupa cerpen. Ibu akan jelaskan dulu apa itu tekstil pen, pengertiannya ya. Baik, pengertian tekstil pen. Tekstil pen atau cerpen atau cerita pendek itu merupakan salah satu karya sastra fiksi yang dimana dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi atau khayalan si penulis yang dikemas dengan cerita yang pendek, singkat, jelas dan ringkas. Cerpen juga biasanya mengisahkan tentang cerita permasalahan yang dialami oleh seorang penulis. Nah, jadi cerpen itu kayak imajinasi seorang penulis yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Nah, cerpen juga bisa disebut sebagai karya sastra fiksi prosa, yang dimana cerita yang disuguhkan itu hanya berfokus pada satu konflik saja atau pada satu tokoh aja gitu. Misalkan konfliknya hanya ada di tokoh utama, seperti itu. Nah, cerpen juga dibatasi tidak lebih dari 10.000 kata begitu. Jadi ya bisa dibilang cerpen itu sangat sedikit. Dan cerpen juga tidak sampai beratus-ratus halaman begitu. Nah, anak-anak, cerpen ini itu sangat mudah atau sangat banyak disukai oleh orang-orang yang tidak terlalu senang dengan konflik-konflik berat. Karena apa? Di cerpen ini konfliknya itu sangat ringan dan mudah dipahami. Jadi si pembaca juga merasa sangat senang. Nah, mengapa cerpen itu dibatasi katanya? Karena
konflik yang diangkat itu sangat ringan dan juga tidak terlalu rumit. Jadi kata dalam cerpen itu dibatasi tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, cerpen itu tentu saja mempunyai strukturnya. Yang pertama ada abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak di dalam struktur cerpen itu berupa pemaparan atau gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Nah, tapi abstrak juga ini bersifatnya opsional, yaitu bisa tidak digunakan ataupun jika ingin digunakan pun boleh. Tapi jika tidak ingin menggunakan tidak apa-apa karena ini bersifatnya opsional ya, gitu. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi itu berupa latar, itu latar tempat, waktu, lokasi dan juga suasana yang dijelaskan atau digunakan pada cerita pendek atau cerpen tersebut, begitu. Lalu ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi yaitu merupakan awal atau asal mulanya konflik yang tokoh utama itu alami ketika di dalam cerpen tersebut. Nah, komplikasi ini yaitu menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan konflik si tokoh atau sebab akibatnya, begitu. Lalu berikutnya ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah konflik atau masalah masalah puncaknya ya, kayak konflik utama sampai puncaknya atau menuju klimaks itu, dan di evaluasi ini juga mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi atau konfliknya, yang mulai menemukan jalan keluarnya lah, seperti itu. Lalu ada resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu merupakan bagian akhir dari permasalahan pada cerpen tersebut. Nah, bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh si tokoh itu tersebut. Jadi kayak jalan keluar si tokoh itu menangani masalah yang ia alami, begitu. Lalu ada yang terakhir yaitu koda. Koda itu seperti amanat atau pesan moral yang penulis sampaikan untuk pembaca. Lalu selanjutnya ada fungsi dari cerpen. Yang pertama, fungsinya itu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Biasanya kan orang-orang itu ketika lelah atau penat setelah kegiatan sehari-hari mencari hiburan. Nah, beberapa orang itu memilih untuk membaca cerpen agar mereka pikirnya itu mungkin refresh atau kembali segar. Lalu yang kedua ada sebagai fungsi estetis, di mana itu sebagai nilai keindahan pada cerpen tersebut sehingga memberikan kepuasan kepada para pembaca. Lalu selanjutnya ada fungsi didaktif atau sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang bermanfaat bagi para pembaca. Kayak cerpen itu fungsinya sebagai salah satu edukasi seperti itu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Lalu ada selanjutnya yaitu fungsi religius, di mana fungsi ini itu si pengarang atau penulis ingin menyampaikan agar si pembaca mengambil hal-hal positif atau bisa diikuti di dalam cerpen atau cerita pendek tersebut. Lalu selanjutnya ada unsur intrinsik pada cerita pendek. Yang pertama yaitu tentu saja ada tema. Yang kedua ada alur ataupun plot, jalan cerita. Nah, lalu ada setting. Setting itu mengenai latar ataupun tempat. Lalu ada tokoh, watak, dan yang terakhir ada sudut pandang. Itulah unsur intrinsik pada cerpen. Nah, bagaimana anak-anak?
dengan penjelasan ibu mengenai cerita pendek? Apakah kalian sudah mengerti atau masih ada yang belum jelas? Oh iya, satu lagi ketinggalan, amanat. Ibu lupa, maaf ya, jadinya kurang minum sih. Oke, bagus, keren. Berarti kamu sudah mempelajari materi ini sebelum pertemuan ini kita laksanakan. Keren. Oke, jika sudah paham semuanya, ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang ada 2 ya tugasnya, yaitu yang pertama, kalian akan mendengarkan atau menyimak teman kalian yang akan membacakan sebuah cerpen di depan, dan kalian akan menentukan unsur-unsur yang ada pada cerpen tersebut. Nanti tugasnya secara individu, tapi boleh berdiskusi dengan teman sebangku. Nanti dikumpulkan di depan gitu. Dan yang kedua, tugasnya itu untuk minggu depan, nanti ibu jelaskan di akhir pembelajaran ya. Nah, ibu akan memilih salah satu siswa ataupun siswi yang ingin maju ke depan. Apakah ibu tunjuk atau kalian yang maju sendiri nih? Oke, Eka maju ke depan. Silahkan bacakan cerpennya. Ini ibu sudah memilih salah satu cerpen yang terdapat pada antropologi cerpen atau kumpulan cerpen ini. Kamu bacakan dengan suara yang lantang dan teman-temanmu akan mendengarkan dan menyimak. Untuk kalian semua jangan ada yang berisik ya. Ya, sudah semua tugasnya udah dikumpulkan. Oke, siap. Ada waktu 20 menit lagi. Baiklah, ibu akan menjelaskan dulu tugas untuk minggu depan, yaitu tugasnya kalian mengarang atau membuat cerpen dengan temanya bebas. Ibu tidak menentukan atau tidak membatasi temanya apa saja. Kalian boleh berimajinasi dengan imajinasi kalian. Nanti minggu depan cerpennya dikumpulkan dan kalian akan membacakan secara bergantian. Maksudnya di sini nanti ibu akan acak siapa yang kebagian membacakan cerpen temannya, seperti itu. Jadi agar kalian mengetahui karya-karya teman kalian dan kalian bisa mengapresiasinya pada minggu depan. Untuk kelanjutannya nanti ibu akan jelaskan lagi pada minggu depan. Dan untuk saat ini mungkin itu saja gambaran materi untuk minggu depan, dan ibu akan memberikan sedikit kesimpulan tentang materi pada hari ini, yaitu tentang cerita pendek. Nah, apa tadi itu cerita pendek? Ya, sebuah karya fiksi prosa yang dimana di dalamnya si penulis atau pengarang itu menuangkan gagasan atau ide-ide atau imajinasinya ke dalam sebuah tulisan begitu. Dan ingat ada apa saja tadi ciri-cirinya, ciri-ciri cerpen? Oke, tidak lebih dari 10.000 kata. Oke, lalu ada konfliknya hanya ada satu saja, dan itu pun termasuknya ke dalam konflik yang ringan dan hanya terdapat satu tokoh utama, begitu ya. Baik, berarti hari ini kalian semuanya menyimak dan mengikuti pelajaran ibu dengan sangat baik ya. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua, anak-anak yang sangat ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini telah mengikuti pelajaran ibu dengan baik, dan kalian juga sangat antusias mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ini. Bagaimana, menyenangkan sekali bukan pelajaran bahasa Indonesia? Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita semua selamat sampai tujuan. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalannya buat yang pulang, jangan ngebut-ngebut.